Selamat pagi, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas PBB kami. Kami membuat aplikasi Safari Petcare. Sebelumnya saya akan menjelaskan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deborah Gloria Lubis, lalu ada Dimsa Mutiara Firstayodi, lalu ada saya sendiri, Jona Eva Donna, ada Kanun Maulida Puspita Hashim, ada Nabila Rizky Mardika, dan ada Syahira Isnayani Dewi. Safari Petcare adalah platform yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola data hewan peliharaan yang ingin dirawat oleh staf Petcare. Pengelolaan data pada aplikasi ini diantaranya dapat menambahkan data hewan peliharaan, mengedit data, bahkan menghapus data sekaligus. Tujuan utama dari Safari Petcare adalah untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab dengan menawarkan fasilitas yang aman, bersih, dan nyaman. Dikelola oleh para profesional penyayang hewan yang berpengetahuan luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deborah. Oke, yang selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada Android Studio. Android Studio ini kami gunakan sebagai platform untuk membuat kode aplikasi. Nah, untuk pembuatan aplikasi kami ada 3 pembuatan kode, yaitu kode untuk UI, kemudian ada kode untuk logic atau fungsionalitas, dan pembuatan kode untuk sisi servernya, yaitu database-nya. Next. Kemudian ada Java. Pada aplikasi kami menggunakan bahasa pemrograman Java untuk pengkodingan logic aplikasinya. Kemudian next. Yang selanjutnya yaitu XML. XML ini kami gunakan untuk pengkodingan desain aplikasi pada Android. Kemudian next. Nah, yang selanjutnya ada Firebase. Firebase ini kami gunakan sebagai penyimpanan database kami, di mana nanti Firebase ini terkoneksi dengan Android Studio dengan cara menambahkan Firebase SDK ke aplikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada Figma. Di sini Figma digunakan untuk pembuatan desain aplikasi kami. Nah, dimulai dari pembuatan desain user experience atau UX, lalu pembuatan user interface atau UI. Next. Lalu ada desain UI UX dari aplikasi kami. Nah, ini merupakan tampilan desain UI UX dari aplikasi kami pada Figma. Kami membuat 8 Windows, ada login untuk mengakses aplikasi, sign up untuk mendaftarkan akun, forget password untuk melakukan reset password, main page digunakan sebagai dashboard utama aplikasi, add guest untuk menambahkan data guest list digunakan untuk menambahkan data guest-nya, description digunakan untuk menampilkan deskripsi aplikasi, dan about us digunakan untuk menampilkan profil kelompok kami. Lalu ada juga background yang kita ekspor pada Android Studio, ada juga image button, jenis font, dan elemen yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanun. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada desain Android menggunakan XML. Nah, pada desain ini, pada Windows Sign Up, Login, dan Reset Password, kami menggunakan fitur XML yaitu Text View, Edit Text, dan Button. Text View di sini contohnya yaitu menampilkan nama, email, password, dan notes yang ada di bagian bawah. Nah, kemudian untuk edit text sendiri merupakan fitur yang digunakan untuk mengedit, misalkan mengisi nama, mengisi email, ataupun mengisi password. Kemudian button di sini yaitu tombol yang berfungsi sebagai tombol sign up, login, serta reset password. Nah, selanjutnya yaitu Windows main page. Nah, di sini main page sendiri menggunakan image button. Image button di sini yaitu ada tombol add guest, ada guest list, serta description. Oh ya, serta ada tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya ada Windows Add Guest. Nah, untuk Windows ini terdapat beberapa fitur yang digunakan, yaitu scroll view agar konten pada layar dapat di-scroll secara vertikal, lalu ada text view untuk menampilkan teks, pack details, name, pad, dan lain-lain, lalu ada edit text untuk mengedit name, pad, dan lain-lain. Terdapat juga button yang berfungsi sebagai tombol add pad. Next. Nah, selanjutnya ini ada Windows Guest List dan fitur yang digunakan ada image view untuk menampilkan icon pada setiap output, lalu terdapat text view untuk menampilkan text pad, details, name, dan lain-lain. Ada juga image button yang di sini berfungsi sebagai button delete
Di sini digunakan Recycle View untuk menampilkan list data, kemudian Card View digunakan untuk menampilkan card pada setiap datanya. Next. Nah, ini merupakan Windows Description, dan fitur yang digunakan pada Windows ini adalah Text View untuk menampilkan teks for more dan about us. Next. Selanjutnya adalah Windows About Us, yang fitur pada Windows ini ada Relative Layout untuk menampilkan tampilan turunan di posisi relatif, lalu ada Scroll View agar dapat di-scroll secara vertikal, kemudian ada Card View untuk menampilkan card pada setiap data, ada juga Text View untuk menampilkan teks pada profil kami, lalu Image View berfungsi untuk menampilkan foto anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah simulasi aplikasi. Jadi mungkin langsung aja ke Android Studio-nya. Oke, jadi di sini ada beberapa kelas yang kami gunakan untuk pengkodeannya. Di sini ada kelas user. Kelas user ini untuk penyimpanan data aplikasinya. Kemudian ada guest detail juga sebagai data guestnya. Kemudian ada guest adapter, ini yang digunakan untuk codingan recycle view-nya. Kemudian juga ada beberapa kelas lain seperti about us, itu untuk codingan tentang about us-nya. Ada add guest untuk codingan add guest-nya, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin langsung aja ke demo aplikasinya. Jadi di sini ketika di run awal-awal ini akan tampil halaman sign up. Jadi di halaman sign up ini terdapat name, email, dan password. Jadi mungkin langsung aja dimasukkan namanya. Misalkan namanya Syahira Isnaini. Isnaini Dewi, kemudian emailnya. Emailnya Syahira Isnaini 15@gmail.com. Passwordnya passwordnya Syahira. Kemudian mungkin langsung aja di sign up. Kami tunggu sebentar. Oke, ada message user has been registered successfully. Nah, kemudian di sini tinggal login aja, tapi sebelum login di sini ada fitur forgot password. Semisal lupa passwordnya, jadi tinggal masukkan email aja, nanti tinggal di reset passwordnya gitu. Nah, kemudian di sini masukin aja emailnya yang tadi udah didaftarkan. Passwordnya. Oke, langsung aja klik tombol login ya. Oke, di sini ada bacaan check your email to verify your account. Jadi dicek terlebih dahulu di bagian emailnya. Terus di bagian spamnya di sini ada spam. Oke, di sini ada no reply. Nah, langsung aja klik linknya di sini untuk verify akunnya. Oke, your email has been verified. Jadi nanti langsung aja login lagi. Oke, langsung masuk ke dashboard utama. Nah, di sini ada tombol add guest, ada guest list sama description. Langsung masuk aja ke tombol add guest. Di sini ada window untuk menampilkan, untuk memasukkan data-datanya. Oke, langsung aja masukin data-datanya. Misalkan namanya adalah, nama petnya adalah Lala misalkan. Lala, petnya adalah cat. Kemudian gendernya adalah female. Kemudian ownernya misalkan adalah Lulu Hermansyah. Kemudian kontaknya bisa dimasukkan aja kontaknya. Ada beberapa note untuk daycare ini apa, walk-in ini apa, grooming itu apa, dan lain-lain. Nah, di sini kita masukin aja misalkan daycare, kita mau masukkan daycare and walk-in. Daycare and walk-in. Nah, nanti tinggal di add pet aja. Kemudian nanti ada message data has been saved successfully. Kemudian kalau ingin melihat datanya tinggal klik guest list. Nah, kemudian di sini ada beberapa data yang saya masukkan sebelumnya, dan data yang tadi dimasukkan ini dia. Namanya adalah Lala, petnya adalah cat, gendernya female, ownernya Lulu Hermansyah, kontaknya adalah ini, terus treatmentnya adalah daycare and walk-in. Nah, kemudian di sini juga ada fitur delete. Misalkan saya ingin mendelete
salah satu dari data ini. Misalkan saya ingin mendelete nama Caca di sini, kemudian saya delete aja, klik tombol delete, nanti ada message, are you want to delete Caca, klik no jika tidak ingin mendelete, dan klik yes jika ingin mendelete. Oke, data has been removed successfully, berarti datanya udah tidak ada di sini, sudah di-remove. Nah, kemudian di sini ada tombol description. Di sini description ini untuk menampilkan deskripsi aplikasi kami. Jadi di sini ada deskripsinya, kemudian di sini ada tulisan for more about us. Jadi di sini ada tombol about us. Ini untuk menampilkan profil kelompok kami. Di sini ada beberapa profil kelompok kami. Yang dimana di sini ada profilnya berupa birth date, terus ada address, ada email, ada favorite animal. Jadi seperti itu. Mungkin segitu aja untuk penjelasan simulasinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.